Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh Mushola Ikhlas, yang insyaallah keberadaan kita di mushola setelah menyelesaikan salat berjamaah dan sebagian waktu insyaallah akan kita isi dengan berbagi peringatan, sebetulnya saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita semua di sini insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita masih menyempatkan diri, atau bukan menyempatkan diri, kita masih diberikan oleh Allah keluangan waktu. Kalau waktu sebetulnya kita kan dapat jatah yang sama, tetapi Allah mudahkan buat kita untuk menggerakkan hati kita, kemudian melangkahkan kaki dan berniat sebelumnya mendatangi. Dan ini sebetulnya juga adalah bagian dari zikir kepada Allah. Kalau dibaca banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan zikir dan sholat, maka keutamaan dalam sebuah majelis itu juga merupakan bermakna zikir kepada Allah. Ini sebenarnya adalah pengisi waktu sebetulnya, Bapak dan Ibu ya. Karena ustadz yang lain kan kita khawatir juga kan, kalau segini ini maksudnya belum menarik buat mereka gitu. Nanti khawatir mereka tidak mau datang lagi ke sini nanti. Tapi kalau kita di sini ya kita anggaplah sebagai sudah saling mengenal, sudah saling tahu, sudah saling sedapat mungkin lah saling mengingatkan. Jangan biarkan saudara-saudara kita, jemaah-jemaah kita itu seperti apa adanya, kita tanpa memberikan peringatan-peringatan atau ada kesalahan kita biarkan gitu ya. Itu namanya bukan teman, bukan sahabat. Oleh karena itu, kalau orang mengatakan tema ini adalah tema berat gitu ya. Jadi merencanakan husnul khotimah. Memang betul merencanakan husnul khotimah. Tetapi sesungguhnya ini mirip-mirip sederhana sebetulnya. Kita berniat pergi haji atau umrah. Di saat tertentu ada teman atau saudara kita atau rekan kita yang berangkat haji atau umrah. Kemudian seperti biasa keutamaan orang yang berdoa di sana gitu ya, mungkin di tempat multazam atau di tempat-tempat mustajab yang lain, kita minta tolong doakan ya supaya saya juga dipanggil oleh Allah. Nah kemudian pada saat misalnya teman, sahabat, saudara itu berdoa di sana dan menyebut nama kita di sana, kadang-kala memang tidak bisa disebut itu. Jadi ada orang yang minta didoakan, ada namanya nggak bisa disebut, lupa aja gitu. Jadi begitu lafal nama seseorang itu nggak bisa disebut. Ini pengalaman beberapa orang ya. Nah pada saat misalnya didoakan seperti itu sudah disebutkan, apakah doanya yang tidak makbul, kemudian karena kita nggak juga berangkat. Nah ini sebetulnya sederhana. Kalau kita mau berangkat, kalau ingin pergi, ya harus daftar gitu maksudnya gitu ya. Jadi kan kita tidak bisa pergi sendiri, bawa kendaraan sendiri, tidak bisa. Kita harus ya mungkin kalau dihitung-hitung sebenarnya dari peraturannya bisa mengajukan visa sendiri, perjalanan sendiri dengan jaminan-jaminan dan sebagainya. Tetapi itu tidak umum, tidak lazim dilakukan oleh orang-orang yang bertujuan untuk beribadah. Nah oleh karena itu ini sederhana.
Kita tahu peringatan-peringatan tentang kematian, itu kita semuanya tahu. Dan rahasia kematian itu adalah waktunya kita tidak tahu. Jadi seolah-olah kita akan berangkat, kita sudah tahu akan berangkat. Tetapi kapan jamnya, kapan harinya, kapan tanggalnya kita tidak tahu. Oleh karena itu, bisa saja 5 menit lagi, 10 menit lagi, besok pagi, dan sebagainya. Ada sebuah kaidah yang mengatakan, sesiap-siapnya orang yang melakukan persiapan untuk segala sesuatu, pasti tidak akan pernah merasa siap. Itu orang yang melakukan persiapan. Apakah lagi kalau orang tidak melakukan persiapan. Jadi sebenarnya ini adalah bukan kesimpulan ya. Jadi semacam catatan saja dari apa yang dilakukan, nasihatnya selama Ramadan kemarin, ibadah kita kemarin, banyak ibadah yang kita lakukan. Kemudian selepas Ramadan, apa yang sebaiknya kita lakukan. Oleh karena itu, saya akan bacakan mungkin 1 atau 2 ayat. Yang pertama itu adalah tentang surat Al-Qaf, surat Qaf, surat ke-50 ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Jadi sebetulnya fitrah, bukan hanya orang biasa yang kalau disuruh atau diminta misalnya, ingin masuk surga enggak? Pak Cahyo minta, ingin masuk surga enggak, Pak? Mungkin kalau ditanya kita semua ingin masuk semuanya gitu. Semua peringatan sudah tahu. Kalau orang yang berdosa, ya itu balasannya bukan di surga, tapi cenderung yang dilakukan melupakan itu. Nah, kemudian dikatakan mungkin orang yang ilmunya lebih tinggi mungkin ya, orang Pak Ustadz gitu misalnya. Kemudian anak-anaknya masih kecil, karirnya sedang menanjak. Ingin masuk surga enggak Ustadz? Ingin. Sekarang mau enggak gitu? Oh, ntar dulu gitu. Jadi maksudnya kalau bisa ditunda karena apa? Nah, mungkin salah satu yang membelokkan hati kita itu adalah banyak peringatan yang mengatakan syaitan itu memberikan kepada kita bahwa dunia itu indah. Jadi salah satunya di peringatan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Jadi dan indah gitu ya, kehidupan dunia itu yang berkaitan dengan kesenangan-kesenangan. Nah, mulai dari terhadap wanita, terhadap harta, emas, perak, sawah, ladang, kuda, ternak, gitu kan, termasuk ya hewan tunggangan dan sebagainya. Dan kalau dipikir-pikir lagi, bukankah itu yang memang menjadi salah satu ya sebagian orang gitu ya, bikin ditumpuk harta, bikin ini, investasi, tabungan dan sebagainya. Dan itu sebetulnya yang membuat kesenangan-kesenangan. Mungkin kalau misalnya anak pendidikan udah berhasil, kerjanya bagus gitu ya, gajinya tinggi gitu kan, terus belum menikmati begitu ya, belum menikmati. Intinya menikmati dunia. Nah, kemudian ada ayat berikutnya adalah ini sebenarnya ayat ini kan turunnya udah lama sekali ya, udah 14 abad yang lalu gitu kan. Jadi di surat Al-Anbiya ayat 1, surat 21 disebutin Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka berada dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Ini ayat mungkin sudah sering kita dengar tentang bagaimana misalnya orang dilalaikan oleh dunia, kemudian seolah-olah waktu kita yang tersedia makin panjang, masih panjang. Nah, kalau ditanyakan atau sering kali terjadi kalau ada saudara kita yang meninggal, teman kita yang meninggal, sahabat kita meninggal, baru sesudah meninggal orang mengatakan atau mengirimkan WA, mengirimkan ucapan, semoga husnul khotimah.
apakah itu tepat atau memang itu yang seharusnya gitu ya. Atau jangan-jangan kita keliru gitu. Mungkin tidak banyak juga yang membahas bahwa mendoakan husnul khotimah untuk orang yang sudah meninggal sudah telat. Jadi kalau misalnya sekarang Bu, apakah nunggu udah meninggal dulu baru kita ya semoga husnul khotimah? Mau nggak saya doakan atau kita doa bersama supaya kita semua nanti kalau meninggal itu husnul khotimah. Nah, yang seharusnya kalau orang sudah meninggal yang didoakan itu adalah kalau enggak ya seperti doa di sesudah takbir ketiga di salat mayat ya. Salat mayat, Allahumma firlahu warhamhu wa afihi. Kalau dia laki-laki kan, Allahumma firlaha warhamha. Mestinya begitu, memintakan ampunan untuk beliau. Dan kalau mau pendek aja ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau buat laki-laki semoga rahimahullah ya, rahimahullah. Kalau untuk perempuan atau ibu-ibu semoga rahimahallah, rahimahallah. Kalau yang mengucapkan husnul khotimah itu sebenarnya sebaiknya memang pada saat nyawanya belum keluar ya, belum dicabut. Jadi kalau misalnya banyak ini memang susah juga, kita udah contohkan tapi memang kan nggak mungkin mengatakan orang salah gitu ya, tapi padahal itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat karena yang terjadi beliau sudah selesai, proses meninggalnya udah selesai, udah terjadi gitu. Jadi ya mungkin sebaiknya kita tidak mendoakan seperti itu. Husnul khotimah itu lebih baik pada saat kalau kita berkunjung saat dia sakit, kita sampaikan, kita doakan. Kita kalau paling bisa lagi adalah kalau memang kita tahu tanda-tanda misalnya sakratul maut, kita bantu beliau untuk akhir ucapnya supaya mengatakan atau mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang paling baik. Nah, baik kalau begitu kita sudah tidak asing ya. Pada saat misalnya Kema merencanakan husnul khotimah ini, salah satunya adalah terus berdoa, memohon supaya akhir hidup kita ini adalah akhir yang husnul khotimah. Jadi kalau misalnya apa itu husnul khotimah, sebutin banyak nanti dibahas kalau misalnya Bapak Ibu bisa juga cari kan. Husnul berasal dari akar kata atau asal kata hasan, ahsan itu artinya baik, khotimah itu akhir ya. Sebuah akhir, husnul khotimah adalah akhir yang baik. Maksudnya seperti apa? Husnul khotimah adalah kalau di dalam pengertian tentang kematian adalah kalau kematian adalah sebuah proses akhir ya, kondisi akhir kehidupan manusia di dunia karena hidup yang lain masih bersambung dalam kondisi yang baik. Kondisi yang baik ini diartikan sebagai tentu saja adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya penjelasan lebih spesifiknya atau lebih detailnya adalah husnul khotimah adalah seseorang hamba yang sebelum meninggalnya ia mendapatkan taufik untuk menjauhi semua yang dapat menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertaubat dari dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Kemudian istiqomah atau bersemangat melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik atau amal soleh hingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan demikian. Kondisi itulah yang disebut husnul khotimah. Tetapi apakah boleh kita memvonis seseorang itu husnul khotimah atau tidak? Nah, kita nggak tahu ya Bu. Kita nggak tahu, kita nggak persis tahu. Tetapi akan menjadi sebuah impian yang semestinya dari seorang muslim itu adalah ya supaya ibadahnya tidak wah capek ibadah, capek amal soleh, capek menjaga iman, capek menjaga yang lain kan gitu ya. Tetapi akhirnya saat-saat terakhir itu adalah tidak menunjukkan sama sekali tanda-tanda husnul khotimah. Terus mau kemana gitu ya? Kalau di dunia kan kita bisa pilihannya banyak. Kalau nggak di rumah bagus, komplek bagus,
Iya. Ada komplek di pinggir kali juga orang masih bisa tinggal dengan segala macam penyesuaian. Malah kalinya lama-lama menyempit karena ternyata rumah-rumahnya juga bagus-bagus di situ. Ya, river view kan, pas lagi di pinggir kali. Terus kalau nggak bisa di situ, masih ada tempat-tempat lain. Ada kolong jembatan, ada kolong ini, ada misalnya tempat pinggir taman atau apa yang tadinya nggak boleh, kemudian diokupasi. Kemudian jadilah tempat pemukiman. Cuman sesudah di neraka kan nggak ada antara sesudah di akhirat gitu ya, nggak ada antara surga dan neraka. Biarlah saya di antara itu saja gitu misalnya. Nggak mungkin ada itu. Nah oleh karena itu bagaimana cara kita mendapatkannya? Sebenarnya kalau dicari literatur gitu ya atau tulisan-tulisan yang berkaitan bagaimana mendapatkan husnul khotimah ini sangat banyak sebetulnya. Ada yang mengatakan 4. Salah satunya ada Imam As-Sauti nyebutin itu ada 4 cara. Kemudian ada Imam Al-Ghazali ada 6 cara. Kiat gitu ya, 6 kiat untuk mendapatkan husnul khotimah. Tapi ada juga sebuah buku yang diuraikan oleh seorang profesor gitu, Umal Arkafi. Itu dia bikin 8 kiat menggapai husnul khotimah. Jadi sebenarnya begitu dibaca poin-poin 1, 2, 3 sebenarnya sama-sama atau mirip-mirip saja sebetulnya. Kalau misalnya kita rangkum menjadi satu hal gitu ya, taatilah Allah, ikuti semua perintahnya. Itu aja sebetulnya. Jadi satu gitu. Kalau yang lain-lain, apa bentuknya? Nah, nanti bisa diurai. Ada yang menyebut 4, 5 atau sebagainya itu menurut yang saya coba cari dan membandingkan. Itu semuanya bisa menyebutkan 4 tahap, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah, 8 langkah, atau bisa ditambah lagi. Tapi semuanya yang pertama misalnya disebutkan bahwa menjaga dan menguatkan keimanan, kemudian mengikuti perintah Allah. Itu semuanya sudah komplit sebetulnya. Kalau kita mau cermati misalnya, ada 2 kelompok utama misalnya untuk melakukan kegiatan, yaitu Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullah hawala tusyriku bihi syai'a. Itu poin pertama tentang ketauhidan. Ya, sembahlah Allah dan jangan persekutukan dengan sesuatu apapun. Ini berat, ini paling berat. Karena pada saat misalnya azan, kalau masih menganggap ada sesuatu yang lebih penting dibandingkan dengan Allah, itu adalah tanda-tanda bahwa masih ada sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah. Apakah itu pekerjaan, atau misalnya uang, atau misalnya pergaulan, atau teman, atau apa saja yang membuat kita melalaikan atau menunda, atau bahkan tidak melaksanakan perintah tersebut. Nah kemudian disuruh berbuat baik. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini. Nah, wabil walidaini ihsan. Jadi mulai berbuat baik itu kepada manusia. Cuman manusianya adalah yang punya peran paling penting dulu kepada kita ini. Mulai dari ibu bapak, wabil walidaini ihsan, wabizil kurba. Jadi misalnya ada saudara-saudara, ya kakak adik, ya yang saudara-saudara. Kemudian ada kerabat, kerabatnya mulai dari kerabat dekat, kerabat jauh, termasuk sahabat. Kemudian baru berikutnya adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para fisabilillah, dan lain-lain. Berikut orang-orang yang pada intinya adalah berbuat baik kepada semua orang. Dan yang satu lagi tentang menafkahkan harta atau rezeki yang diberikan kepada kita. Jadi menafkahkan, bukan semuanya, tapi menafkahkan itu sebagian sebetulnya. Bukan nafkahkanlah semua hartamu gitu. Allah juga tidak sampai begitu ya. Tetapi ada memang contoh-contoh yang dulu dikatakan pada saat misalnya sahabat kemudian memberikan sedekah seluruh hartanya, ya itu kan kita pernah dengar ya. Makanya di dalam satu riwayat dikatakan seandainya keimanan sahabat Abu Bakar bin Siddiq itu ditimbang
dibandingkan dengan keimanan seluruh umat muslim gitu ya, maka timbangannya lebih berat seorang Abu Bakar As-Siddiq. Demikian beratnya gitu ya, bagaimana misalnya nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, segera membiasakan diri dengan amal soleh. Dan ini yang dikatakan dengan kalau segera waktunya cepat. Ada perintah Allah, kemudian istiqomah. Membiasakan diri itu maknanya membiasakan diri adalah merutinkan. Merutinkan dan membiasakan. Mula-mula mungkin terpaksa. Mungkin dipaksa oleh ibunya, Pak, itu azan ke musola, masjid. Mungkin bapaknya pertama terpaksa, tapi begitu di musola mendapatkan ketenangan, ya udaranya enak, kadang-kadang sampai tertidur sesudah sholat, gitu ya. Mungkin sesudah itu merasa lebih nyaman. Nah, perasaan-perasaan seperti ini awalnya tidak nyaman, kemudian bisa berubah menjadi sangat nyaman dan rutin. Inilah yang disebutkan bahwa seseorang yang teguh dengan ibadahnya, dengan amal solehnya, ini yang berusaha mempertahankan, bahkan untuk memperbaiki, ini yang disebut dengan istiqomah. Tetapi istiqomah juga pernah disampaikan bahwa istiqomah itu bukan dicampur-campur dengan, katakan begini, kita kebaikannya 60%, kemudian keburukannya 40%. Tapi kita istiqomah terus, posisinya 60-40, tetap dipertahankan. Bukan begitu yang istiqomah. Tapi istiqomah itu adalah yang baiknya tetap bertahan, tetapi yang buruknya itu berusaha dihilangkan. Setidaknya dari waktu ke waktu dikurangi. Makin hilang yang buruk. Dan mungkin ringkas ya 6 langkah atau 6 yang dilakukan agar husnul khotimah itu adalah segera bertaubat. Dalam bahasa lain ini disebutkan taubat itu ya beristighfar. Jadi mengakui kesalahan, taubatan nasuha. Ada yang disebut dengan taubat nasuha itu adalah berjanji untuk tidak mengulanginya. Dan ada satu lagi sebetulnya adalah jangan bangga dengan kesalahan atau dosa masa lalu. Jadi mungkin secara tidak sadar gitu ya, dia udah bertobat, sudah tidak melakukan lagi. Tapi mungkin di cerita-cerita, wah dulu mas saya soal merampok atau ini kan perempuan misalnya gitu kan, tapi disebut-sebut juga gitu kan gitu. Nah, mungkin itu tidak, justru Allah suruh tutup lembaran seperti itu. Jadi tidak perlu diceritakan apa-apa yang buruk tentang diri kita gitu ya. Termasuk seorang istri juga yang buruk tentang suami nggak usah diomongin, nggak usah diceritain. Apalagi kita sendiri yang membuka ya, ceritakan ke orang lain tentang aib-aibnya kita. Ya, banyak lagi yang mungkin penjelasan lainnya, tapi pada intinya seperti itu. Ya. Yang keempat adalah mengakrabi Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ada mushafnya. Orang yang belajar, membaca rutin, membaca dari surat ke surat. Ada yang satu hari 1 juz, one day 1 juz. Ya, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz. Bulan puasa kemarin ada teman yang berhasil tuh mencoba dan memaksakan diri, membiasakan diri 5 juz 1 hari. Wah, luar biasa memang, luar biasa. Tapi apakah sesudah Ramadan itu tetap lanjut? Nah, mungkin ini yang kita perlu cermati gitu. Membaca tentu saja bukan membaca. Kan ada cerita menarik begini. Kalau untuk sekedar mengucapkan tanpa mengetahui makna, itu banyak ya yang bisa membaca. Tapi sebenarnya di kita itu membaca yang benar itu juga belum tentu banyak ya. Dengan tahu aturan, tajwid dan sebagainya, itu memang senantiasa diminta kita itu adalah terus untuk mempelajari dan memperbaiki. Intinya adalah semangat belajar. Dan yang kedua, itu mengetahui maknanya, mengetahui artinya. Jadi lafaz-lafaz seperti itu, ada sebuah cerita ilustrasi sebetulnya. Peo pun itu biasa mengucapkan Bismillah, Assalamualaikum. Wah, itu kalau misalnya diajarin berzikir juga bisa Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Tapi pada saat dia mati, ya diserang oleh kucing misalnya atau hewan lain yang menghantar hidupnya ya, yang mau menghentikan hidupnya gitu ya, mematok kepalanya, itu ucapan-ucapan itu nggak tergambar itu. Jadi demikian, ini kan cerita-cerita tentang
burung beo itu kan sering dipakai untuk mengatakan itu hanya sekedar ucapan di mulut gitu. Jadi tidak meresapi ke dalam hati, apalagi sampai dilaksanakan dan diamalkan. Nah, mengakrabi Al-Quran itu antara lain kita baca, kita pahami artinya, kita dalami maknanya, kita amalkan, ya kita hafalin, kemudian ya menjadi kebiasaan, jadi kebiasaan, sehingga segala sesuatunya itu adalah yang disebut dengan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Itu memang betul-betul bermakna buat kita. Dan jangan salah bahwa Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti. Nah, yang kelima ini mungkin penting juga. Orang menyebutnya hijrah, tapi sesungguhnya adalah carilah lingkungan dan teman-teman yang baik. Karena memang betul ada orang yang mengatakan bahwa saya bisa berteman dengan siapa saja atau dengan semua orang. Nggak ada yang salah. Ayat yang dipakai adalah dan dijadikan ya jadi bukan salah kita melakukan atau kenal dengan semua orang, punya sahabat dan segala macam. Tetapi sahabat-sahabat yang mengarahkan kita kepada kemaksiatan itu pada dasarnya adalah sebaiknya dihindari. Atau kalau bisa ya harus pilih-pilih sahabat. Kan Bapak dan Ibu juga kalau menerima pertemanan kan gak semuanya juga diterima kan. Dipilih-pilih ini siapa? Wah nggak bagus. Karena seseorang itu tergantung kepada siapa sahabatnya. Kalau yang misalnya di media sosialnya ya sahabatnya cewek semua. Bapak cewek apa cowok gitu? Nah itu kan juga pertanyaan. Sebaliknya juga itu. Nggak pantas buat ibu-ibu gitu. Temennya tuh cowok semua gitu. Aneh ya. Kecuali kalau misalnya, oh itu teman-teman SD, SMP, kita kaitan lah. Tapi kalau tiba-tiba orang aneh, orang asing, orang baru yang nggak dikenal, jadi teman, jadi apa? Ini siapa gitu? Pada intinya seperti itu. Kalau mau melihat seseorang, lihatlah sahabatnya. Itu salah satu hadis disebutkan. Lingkungan dan teman yang baik ini akan membantu kita untuk bisa istiqomah. Kalau tidak, yang namanya dosa dan kemaksiatan atau setan itu cenderung menggoda atau menggelincirkan manusia. Kapan? Sepanjang waktu sampai dengan sakratul maut. Jadi kalau misalnya kita sudah berbuat baik pun, pada saat akhir-akhir kalau bisa seseorang itu tidak pandai atau tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pernah dengar nggak Bu cerita atau pernah lihat nggak? Ada orang yang pada saat dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah geleng. Jadi menggeleng, tidak mau karena ya tidak ada bayangan itu. Jadi di mulutnya tidak ada, malah sampai ada yang berucap, udahlah nggak usah disebutin atau dibimbing lagi seperti itu. Sudahlah. Masya Allah luar biasa. Jadi kalau hal-hal semacam ini adalah kecuali usahanya tidak ada, ya barangkali mungkin terakhir itu adalah ridho Allah nggak ada ya. Allah tidak mengizinkan atau tidak memudahkan yang bersangkutan untuk menutup waktunya dengan husnul khotimah. Dan yang terakhir sebetulnya adalah berzikir, berdoa, dan mengharapkan pertolongan dari Allah. Karena semua upaya yang dilakukan itu tidak akan ada artinya pada saat Allah tidak memberikan ridhonya. Kapan? Ini yang dikatakan bahwa banyak ayat mengatakan seseorang itu masuk surga karena amalan ibadahnya, ya kepatuhannya kepada Allah dan amal solehnya. Kenapa? Tetapi itu dititipin atau disisipin. Panas lah, kecuali beli AC portable yang tarik. Biiznillah, dengan izin Allah. Dan ada lagi yang mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalan-amalannya. Nah, pertanyaan ini ditanyakan kepada Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya. Lah lalu kami, sini gitu kan, pertanyaan berikutnya kan, loh buat apa kita sholat? Buat apa kita melakukan ibadah? Amal soleh yang lain yang banyak, menggunakan apa namanya harta, kemudian berbuat baik kepada siapa saja. Nah bukan begitu juga, bahwa masuk surga atau neraka kecuali takdir itu karena rahimnya Allah, karena sayangnya Allah. Kapan Allah sayang?
pada saat semua perintahnya dilaksanakan. Jadi kalau kepatuhan itu, ketaatan itu seperti itu. Jadi bukan karena hitungan-hitungan matematis ya. Walaupun kita disuruh juga untuk bermuhasabah, berhitung. Hisablah dirimu sebelum datang masa berhisab. Nah, pada saat kita berhisab itu boleh tiap hari, setiap malam sebelum tidur kita hisab apa saja yang sudah kita lakukan hal baik. Secara umum banyak yang baik atau yang buruk. Tentu saja pengertian banyak ini persoalan kuantitas ya, kuantitas. Kalau masih banyak yang buruk, harusnya berkurang. Besoknya kita tidak akan melakukan itu. Nah, sungguh di dalam beberapa ayat, salah satunya yang tadi saya baca di dalam sholat itu adalah Ali Imran ya 133. Kita itu disuruh wasari'u ila maghfiratum min rabbikum ya. Wa jannatin arduha samawati wal ardu mu'iddatil muttaqin. Kita itu disuruh bersegera mencari ampunan dari Allah dan mencari surganya Allah. Ini tidak aneh, orang udah tahu disuruh itu iya, tapi ada kalimatnya bersegera. Kalimat bersegera itu kapan? Nah, pada saat dibicarakan kapan, maka jawabannya ya sekarang. Sekarang apa yang bisa dilakukan? Dan jangan tunda. Karena kalau tunda, semua yang dikatakan tadi, yang 6 tadi misalnya, atau yang 8, atau yang 10 gitu, itu nggak ada maknanya. Karena belum sempat dilaksanakan, nanti sudah tiba-tiba waktunya kita udah harus berangkat, udah tutup, udah finish gitu ya, kita udah sampai di garis finish. Jadi memang salah satunya memang seperti ini. Pada saat misalnya kita berdoa, berzikir, saya suka juga berdoa ya. Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana bil Islam. Ada mungkin versi lengkapnya, tapi setidaknya ada 3 ya. Keimanan, keislaman, dan waqtim lana bi husnil khotimah. Setiap kali kita sampaikan gitu. Dan kita resapi maknanya, Memang yang paling bagus itu adalah pada saat malam-malam kita sendiri, Bu. Kalau di sini nanti kan kalau kita suara terkisak atau menangis, ada aja yang komentar, imamnya lebay, pakai nangis segala. Coba Ibu, Bapak rasakan sendiri di rumah. Sendiri dalam keadaan sendiri, nggak perlu ada orang, nggak perlu ada saksi. Coba kan rasakan itu, resapi, kemudian netes nggak atau bergetar nggak hatinya. Pada saat misalnya beberapa waktu kemarin kan disampaikan oleh Pak Jaimin ya, kaidah beribadah itu adalah ada 2 sebetulnya. Waktu itu disebutin minal khaufi, gitu ya, minal khaufi. Jadi dengan rasa takut dan penuh harap. Waroja ya, waroja. Tapi sebetulnya ada lagi kalimatnya yang lebih ini adalah rokba dan rohmah ya. Jadi ada takutnya itu beda gitu. Jadi ada takutnya bukan hanya sekedar khauf ya, bukan sekedar takut, bukan hanya sekedar roja berharap, tapi dia aktif. Jadi memang takut diwujudkan dalam bentuk ketakutan atau berharap gitu ya, berharap, penuh harap dan rasa takut. Takut kenapa? Takut tidak dikabulkan. Berharap ya berharap diterima. Diterima. Nah, saya kira mungkin itu yang poin-poin utamanya. Kita lihat beberapa ayat, misalnya tadi saya sudah bacakan ya, di surat Al-Hasr ya, surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 18, pada saat Pak penasihat dulu, Pak Darwin, beliau kalau jadi imam sering baca itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini kan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini kan ayatnya tentang ini. Kira-kira begini, kalau mau berangkat, tiketnya udah bawa belum? Sudah. Tas? Sudah. Kemudian minum gitu. Kalau misalnya perlengkapan sederhana lah. Ya kalau kita ke bandara kan, kalau sekarang HP gitu. Karena apa? Tiket ada di HP kan gitu ya, semuanya elektronik. Intinya seperti itu. Apakah yang sudah kamu persiapkan untuk hari besok? Hari esok yang dimaksud adalah akhirat. Disuruh bertakwa, semuanya begitu ya. Bertakwalah. Malah di dalam setiap khotbah Jumat, khotbah macam-macam atau pengajian sebetulnya kan baca ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu perintah bahwa matilah gitu ya, matilah nanti
di dalam keadaan sebagai seorang muslim, gitu ya. Jadi kalau misalnya boleh nggak mendoakan orang mati? Ini anak. Boleh? Nggak boleh ya? Mendoakan orang yang sudah mati boleh ya? Boleh. Kalau mendoakan orang mati nggak boleh. Mati. Jadi kalau mendoakan orang yang sudah mati ya seperti tadi, berdoa memohonkan ampunnya supaya ditempatkan di tempat yang layak. Seperti itu normal kan? Semoga semua amalnya diterima dan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya diampuni. Itu kan normatif ya. Kita berdoa seperti itu. Tapi kalau yang lain-lain adalah kita berdoa tentang penutupan yang akhir yang baik buat kita semua. Kemudian kita siapkan gitu. Jadi kalau besok pagi mau berangkat, hari ini semuanya itu sudah ada, tiket sudah ada, yang penting-penting lah yang kira-kira diperlukan di dalam perjalanan. Karena barangkali gini, kalau sebuah perjalanan di dunia kan nggak bawa baju juga gampang, asal bawa uang. Nggak bawa uang tunai juga nggak apa-apa, asal bawa e-money. Sampai di tujuan kita berjalan ke tokonya beli baju bisa. Tapi ini adalah persiapannya nggak bisa kita tunda. Oh di sana aja siapnya, udah lewat. Bahkan buat sebagian orang, mungkin bukan seluruhnya ya, buat orang-orang yang sudah matinya husnul khotimah itu tidak ada minta extra time, bukan minta injury time, kan sering dibaca ayatnya, kan gitu. Ya Allah, minta waktu sebentar dikembalikan ke dunia. Buat apa? Untuk beramal soleh dan bersedekah, kan gitu. Di surat Al-Munafikun ayat 10 kan gitu. Ayat 10 ya, yang minta waktu tunda sebentar. Kemudian di beberapa ayat lain juga gitu. Ya Allah, ada doanya. Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Kan gitu ya, yang di surat As-Sajdah dikembalikan ke dunia, sesaat ditunda sebentar. Permintaan-permintaan itu tentu saja udah jelas, itu nggak bakal dikabulkan. Dan ada di ayat lain penjelasan begini. Seandainya Allah kabulkan, dia tidak akan melakukan yang seperti itu. Kamu akan kembali seperti apa yang biasa kamu lakukan. Itu kalimatnya. Jadi bukan hanya sekedar kita matinya cuma satu kali kan. Bukan hanya sekedar mati satu kali. Seandainya pun Allah kabulkan, dan langsung di ayat yang lain dijelasin bahwa kamu tidak akan melakukan apa yang kamu ucapkan. Dan kamu akan kembali kepada kemaksiatan itu. Kemudian di ayat lain, ini yang kalau ini yang sering baca ini adalah Nando, ya. Dimulai dengan sebenarnya wa kaifa bi ayati ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini Ali Imran enaknya dibaca dari 101 gitu, 101, 102, 103 gitu. Itu enak, di dalam sholat sering dibaca. Enaknya bukan karena iramanya, tapi karena makna artinya gitu ya. Mengingatkan kita untuk senantiasa ya supaya terjaga. Jadi kalau yang kita ucapkannya kan harusnya bisa menjadi pagar buat kita. Jadi pagar buat kita supaya nanti insya Allah memang kita itu meninggal atau mati itu dalam keadaan sebagai seorang muslim. Muslim penutupnya adalah husnul khotimah. Ayat-ayat yang lain adalah tadi sudah sampaikan tentang bersegera mencari ampunan dan mendapatkan surga. Itu 2 poin itu dilaksanakan dengan wa amfiku mimma gitu ya. Allazina yunfikuna fis sarah disebutkan. Sudah sering disampaikan sebetulnya bahwa menafkahkan sebagian harta, yaitu dengan berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Ini udah sering juga disampaikan, waktu lapang mudah, waktu sempit yang susah. Kita harus latih diri kita dengan berinfak di waktu sempit. Ya, ibu-ibu ya, punya uang berapa 1 juta dikasih bapak ya? Itu lapang ya, lapang ya. Kalau cuma ada 100.000, orang minta 100.000, mau nggak ngasih? Atau sekarang saya coba tes ya. Ada yang bawa dompet nggak? Ada bawa dompet nggak Pak? Bu? Nggak ada. Bawa uang ada nggak? Ada bawa uang nggak? Al, ada bawa uang Al? Hah? Oh, ada di HP dia uangnya, uang digital dia. Nggak, saya maksudnya begini. Kecenderungan kita tuh kan kalau ada infak sodako itu, kalau yang
yang masih pakai dompet ya. Kalau yang pakai HP atau digital dia kan udah pakai scan itu. Yang pakai QR code itu sodakonya udah pakai online, langsung dikirim transfer. Tapi maksudnya kalau yang masih pakai kotak amal, kita buka dompet, cenderung tuh cari bukan yang terbesar. Nah, cenderung yang mencari uangnya bukan yang terbesar. Coba dibalik sekarang, cari yang paling besar uangnya, terus masukin gitu. Jangan dilihat, pejam mata, lipat. Kalau masih belum tarik itu, coba trik baru, uang paling besar itu dibungkus dengan uang 2000-an. Lipat aja, lipat, tapi yang bagian luar uang 2000-an. Jadi lihat, nggak apa-apa, lihat, kemudian masukkan ke kotak, yang dilihat itu seolah-olah 2000. Tapi sebenarnya kalau digabung itu mungkin 102.000. Ya, kalau 102.000, oh apakah takut kalau 200.000, 102.000 udah dikeluarin, berarti tinggal sekian. Nah percayalah, tolong yakini bahwa baca baik-baik, setiap infak yang dikeluarkan itu akan diganti oleh Allah. Ya, akan diganti oleh Allah. Kalau orang nggak percaya ya nggak bisa lakukan. Tapi kalau dia yakin itu akan dilakukan. Nah, maksudnya adalah latihlah kita dengan yang seperti itu. Karena kalau orang berinfak dalam keadaan lapang itu mudah. Saya katakan mudah. Mau ikhlas atau tidak ikhlas atau terpaksa, kalau misalnya dalam keadaan lapang itu gampang. Cuman kalau orang yang sama mintanya berulang-ulang, kemarin kamu yang sering terjadi. Udah sana. Biasanya begitu. Orang ngucapin assalamualaikum bukan jadi dijawab salam, kamu lagi yang datang. Nah, ini yang perlu pembiasaan yang disebutkan tadi, terbiasa. Bagaimana banyak orang yang menipu? Nah, kita juga harus hati-hati lah. Kalau misalnya menipu lebih dari kesalahan atau dosa orang yang menipu, buat orang yang menyumbang sih nggak ada masalah. Kalau dia sudah yakin dia memberikan, ya sudah, nilainya tidak berkurang. Nah, kemudian orang-orang yang terutama ini yang paling berat sebetulnya, orang yang menahan amarahnya. Orang yang menahan amarahnya, apalagi memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini kalau latihan itu adalah, cenderung itu adalah kita berinteraksi itu, yang pertama bisa dilakukan itu adalah memang orang akan sabar. Tapi sebenarnya diam sebenarnya. Sabar itu pertama kalinya diam. Jadi jangan respon dulu atau bahkan reaktif, kadang menyebutnya responsif ya, responsif, kemudian agresif lagi. Jadi orang belum selesai ngomong gitu, udah langsung ditanggapi dengan, apalagi dengan emosi gitu ya. Dan yang paling ini, seringkali Bapak dan Ibu mungkin yang sudah terbiasa dengan surat Al-Kahfi, kalau dimaknai atau dijiwai apa yang dibaca itulah salah satu tentang kesabaran, bagaimana melatih kesabaran. Tuh kan, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, kamu tidak akan bisa mengikutiku. Bagaimana caranya kamu bisa untuk sabar? Kan gitu, disebutkan bagaimana kamu bisa untuk sabar, sementara kamu tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu, ya tentang sesuatu yang dibicarakan. Nah, cenderung kita itu adalah baru kalimatnya satu, kita merasa, nggak begini, nggak benar nih. Nah, di media sosial juga biasanya begitu, baru komentar aja nanti udah banjir komentar. Dan kecenderungan itu adalah kita digoda untuk menjadi orang pertama yang seolah-olah tahu dan memberikan komentar. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini sebenarnya kalimat yang utamanya itu adalah coba diam aja, tahan. Nah, itu sebenarnya makna sabar itu diam aja dulu. Karena apa? Anda belum tentu tahu tentang apa yang Anda tadi. Ternyata begitu udah 100 komentar atau 10 komentar, ini maksudnya. Nah, ini yang seringkali itu adalah membuat orang belakangan benar bahwa penyesalan itu datangnya bukan di awal. Kalau di awal namanya pendaftaran. Di akhir baru menyesal bahwa ternyata tidak seperti itu yang dimaksud oleh orang. Atau ternyata berbeda dengan apa yang kita duga. Oleh karena itu, yang dikatakan menahan amarah itu adalah sangat ya perintah Allah, dan kalau kita mengikuti, tidak ada sabar yang berbatas. Karena kalau ada batas, tetap bukan sabar namanya. Jadi kalau sabar, cuman bukan berarti juga kalau sabar itu ditaplok gitu, kita ditampar gitu, terus kita kasihin lagi pipi kanan, kemudian pipi kiri. Bukan begitu juga. Dalam Islam tuh kita boleh kok. Kita ditampar, dipukul, kita boleh membalas pukul. Cuman aturannya tidak boleh lebih daripada
yang kita terima. Kalau kita tamparnya 2, diterima gitu, kita boleh namparnya, tapi cuman jangan lebih keras gitu. Malah kita orang membukulnya sekali, kita sekali, itu yang tidak boleh, karena itu namanya zolim, ya. Nah kalau misalnya yang lain, ya jangan, ya yang paling susah itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Kamu lagi yang salah. Dan yang paling bagus sebetulnya, memaafkan itu bukan baik untuk yang dimaafkan, dan belum tentu merubah orang yang melakukan kesalahan. Tetapi pemberian maaf itu menenangkan jiwa orang yang memaafkan. Jadi nggak ada urusan. Yang diperintahkan itu sebenarnya banyak kasus gitu ya. Bukan meminta maaf, tapi adalah memaafkan orang lain, memaafkan. Walaupun di dalam ayat, di dalam penjelasan lain disampaikan bahwa kalau kita punya kesalahan kepada manusia, kita punya kewajiban minta maaf dulu kepada manusia tersebut, gitu ya. Kisah-kisah inspiratif yang berkaitan dengan maaf, bagaimana misalnya melakukan kesalahan itu mudah, menebusnya atau ya menggantinya susah. Tentang kemoceng misalnya ya, pernah disebutin, dicabutin bulu kemoceng, dilepasin. Meminta maaf atau mengganti kesalahan adalah mengumpulkan lagi kemoceng ya, bulu-bulu yang sudah berterbangan yang nggak mungkin dilakukan. Nah itu yang poin-poin yang mungkin perlu ya untuk memperkecil kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi menahan amarah, dan yang tadi tentang memanfaatkan atau membelanjakan sebagian rezeki yang diberikan. Zolim kepada orang lain saja tidak boleh, apalagi kepada diri sendiri. Jadi di lanjutan ayat itu adalah wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi kalau orang yang melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, kemudian dia ingat akan Allah, kemudian memohon ampunan atas dosa-dosanya, ya karena yang bisa mengampunkan dosa kan hanya Allah, disebutin begitu ya. Dan mereka tidak, kuncinya situ, tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Dan tahukah Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya ampunan ya, ampunan dari Allah yang pertama, dan yang kedua adalah sorga yang dijanjikan, yang kalau dalam redaksional penjelasannya adalah di sana mengalir air sungai ya, sungai-sungai di bawahnya, dan keberadaan nanti orang yang berikan anugerah itu kekal di dalamnya. Itu adalah balasan terbaik. Jadi nggak ada lagi balasan yang lain. Jadi kalau misalnya sekedar dikasih harta, dikasih apa, wanita, istri cantik atau yang lain-lain, kekuasaan dan sebagainya, di sana nanti di surga dapat apa yang diingin, apa yang diinginkan, semuanya tersedia. Jadi menunda sesaat untuk kebahagiaan akhirat dalam surat Ad-Duha ya, Wad-Duha ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu lebih baik untukmu dibandingkan dunia ini. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu masih belum. Jadi ada dikatakan begini. Pada saat sakaratul maut datang, apa yang tidak bisa kita lihat itu Allah perlihatkan dalam surat Qaf, jadi ada 19 ayat ke-19 tentang sakaratul maut. Kemudian ada di 20-21 itu tentang setiap orang itu akan didampingi oleh malaikat pencatatnya. Kemudian akan diperlihatkan catatannya. Nah di ayat ke-22 disebutkan tapi ghaflatin min hadza fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sungguh dahulu kamu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup atau tirai yang menutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini, pada hari sakaratul maut itu sangat tajam. Maksudnya dalam sebuah riwayat, pada saat orang sakaratul maut, orang lain nggak bisa lihat, kepada yang bersangkutan itu diperlihatkan tentang catatan-catatan amalnya, tentang apa yang pernah diperbuat, dan kemudian ganjaran atau pahala yang akan diterimanya nanti di akhirat.
Dan kisah ini sebetulnya ada yang menarik, itu adalah bagaimana misalnya salah seorang sahabat Nabi namanya Sa'ban radhiyallahu anhu, itu suatu ketika beliau tidak hadir. Nah, kebiasaan Sa'ban ini adalah beliau itu adalah mungkin di pojok sebelah sana atau di pojok sebelah situ. Setiap kali sholat itu selalu datang lebih dulu. Jadi sebelum waktu masuk, sebelum orang azan dia udah duduk di tempat pojok. Pilihan pojok itu supaya yang lain nggak terganggu. Dia selalu berzikir, iktikaf, selalu berdoa dan sebagainya. Pada hari suatu ketika itu subuh beliau tidak hadir karena merupakan salah satu sahabat Nabi. Nabi sempat bertanya, adakah yang melihat Sa'ban hari ini? Bunyi Al. Saya terusin sedikit nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya kisah ini mungkin sudah sering diulang, tapi nggak apa-apa untuk memotivasi kita. Tidak ada sahabat yang melihat pagi itu. Kemudian sempat diceritakan bahwa kita tunggu sebentar gitu. Jadi sholat tidak masuk dimulai, ditunggu sebentar walaupun tadi waktu qomat misalnya udah mulai. Tetapi yang bersangkutan juga tidak datang karena takut kesiangan. Sesudah itu Nabi meneruskan sholat subuh. Sesudah sholat subuh ditanya lagi oleh Nabi, ada yang tahu tentang kabar Sa'ban? Tidak ada sahabat yang mengetahuinya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, adakah yang tahu rumahnya atau tempat tinggalnya? Salah seorang sahabat mengetahuinya. Kemudian singkat cerita Nabi minta diantarkan. Jadi demikian ya, Nabi perhatian betul nih. Kalau kita mungkin ada satu orang yang nggak pernah datang, kita nggak tanya nih, ini dia sakit atau kemana nih orang. Nah pada saat diantarkan segitu cukup jauh rupanya. Jadi kalau di dalam riwayat itu diceritakan bahwa butuh waktu 3 jam gitu untuk sampai ke lokasi itu, ke rumah Sa'ban karena jalan kaki katanya. Tapi jalan kaki 3 jam lumayan jauh ya. Kira-kira bisa dibayangkan lah dalam kisah itu. Kemudian sampai di tempat atau di rumahnya ditanyakan, Assalamualaikum. Keluar seorang ibu menjawab, Waalaikumsalam. Ditanya lanjut, apakah ini betul rumah Sa'ban? Iya katanya. Nah, boleh saya menemui Sa'ban gitu. Tadi subuh beliau tidak hadir. Kenapa gitu? Ada apa dengan Sa'ban? Nah, dari suaranya si ibu mengatakan, saya adalah istrinya Sa'ban. Sa'bannya sudah meninggal kemarin gitu ya. Sa'bannya sudah meninggal. Nah, yang pertama, Masya Allah, beliau tidak hadir di masjid atau di musola di pojokan itu dan diketahui oleh Nabi itu hanya saat dia meninggal, ya. Dan kemudian karena ya, dibacakan karena sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilanjutkan oleh istri Sa'ban, tetapi ya Rasulullah katanya, saya mau bertanya, pada saat sebelum meninggal beliau sempat semacam merintih atau ya mengucap lah gitu ya. Kalimat apa beliau mengucapkan apa gitu. Jadi diucapkan yang pertama, aduh, kok nggak lebih jauh. Terus yang kedua, aduh, kok nggak yang baru. Yang ketiga, aduh, kok nggak semuanya. Kami tidak tahu ya Rasul, saya tidak tahu apa maknanya kalimat-kalimat itu. Jadi dari kisah itu Nabi kemudian membacakan surat Qaf ayat 22 tadi, surat ke-50 ayat 22 tadi tentang bagaimana misalnya orang yang sakratul maut itu diperlihatkan semua amalan-amalannya. Lalu tiga kalimat yang diucap oleh Sa'ban itu adalah tentang diperlihatkan kepada beliau pada saat dia mendatangi musola atau ke masjid, itu jarak rumahnya kira-kira 3 jam ya. Jam berapa ya kira-kira kalau subuh dia berangkat gitu ya. Kemudian sudah hadir. Kemudian diperlihatkan bagaimana langkah-langkah kakinya dan pahala yang bakal diterima, kemudian surga yang akan balasannya. Sahabat berucap, aduh kok nggak lebih jauh. Dia ingin rumahnya lebih jauh supaya pahalanya luar biasa. Masya Allah. Pahalanya lebih banyak dan surga yang diterima sebagai balasannya.
Kemudian adegan berikutnya atau yang diperlihatkan berikutnya itu adalah satu ketika saat dia keluar rumah, waktu udara lagi dingin, Sa'ban ini menggunakan baju, dia ngambil baju lagi, masuk lagi ke dalam, mengenakan pakaian satu lagi. Cuman pakaian yang baru di dalam, pakaian yang di luar itu pakaian yang lebih lama. Nah kemudian di perjalanan itu dia bertemu dengan seseorang yang malah kedinginan, mungkin berteduh di suatu tempat atau di pinggir ya. Tidak diceritakan detailnya, tapi kira-kira begitu. Dia bertemu dengan orang kedinginan, dia membuka bajunya, membuka baju yang luar yang dua dipakai, tapi yang baju luar yang lebih lama itu dipakaikan ke orang tersebut. Kemudian diajak dan dipapah ya, dibawalah ke musola, ke masjid. Kemudian dia ikut sholat berjamaah. Singkat cerita, yang bersangkutan itu terhindar dari kedinginan yang luar biasa dan mungkin sakit atau mati gitu ya. Pada saat diperlihatkan balasan yang akan diperolehnya, maka dia bilang, aduh kenapa enggak yang baru, dengan baju lama yang luar yang dia pakai, dia bisa mendapatkan balasan yang demikian. Apalagi kalau dia berpikir dia menggunakan baju yang dibuka itu adalah baju yang baru yang dia berikan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalimat, aduh kenapa enggak semuanya, adalah diperlihatkan suatu ketika dia sedang mau sarapan. Jadi ada roti, katanya roti Arab. Roti Arab itu besar-besar, cuman nggak tahu yang coba mungkin nggak enak kali ya. Ya, rasanya nggak, tapi dia minumnya kan pakai susu. Ada orang yang minta-minta, kira-kira pengemis lah gitu ya. Dia bilang begini, Pak, saya udah 3 hari nggak makan. Percaya nggak? Oh ya, tapi kalau di sana sering gitu maksudnya. Ada orang nggak makan tuh nggak tahu, mungkin karena memang miskin, benar-benar miskin. Nggak ada yang akan dimakan. 3 hari dia nggak makan. Yang dilakukan oleh Sa'ban, oke, dia potong rotinya. Dia potong rotinya sama besar, susu yang ada untuk mencelup roti itu dia bagi 2 sama banyak, dia berikan kepada pengemis itu, dia makan roti dan minum susu itu bersama-sama sama. Pada saat diperlihatkan balasannya, balasan yang diperlihatkan adalah demikian surga yang diberikan. Baiknya, Sa'ban merintih, mengatakan, aduh kenapa tidak semuanya, karena dia ingin yang lebih baik lagi untuk mendapatkan balasan. Kenapa dibilang gitu? Kenapa enggak semua roti dan semua susu itu dikasihkan kepada orang itu? Ini adalah sebuah riwayat yang diceritakan yang intinya menyesal sebetulnya. Sa'ban radhiyallahu anhu itu menyesal. Tetapi ini bukan penyesalan biasa. Kalau penyesalan biasa itu adalah penyesalan dari orang yang tidak melakukan, itu kenapa dulu saya tidak lakukan. Nah kalau ini penyesalannya adalah kenapa saya tidak lebih baik melangkahkan kaki lebih jauh, kemudian memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya di surat Al-Ma'un itu gitu. Memberikan yang bermanfaat, jangan yang sisa kita yang nggak kepakai lagi. Boleh memberikan yang tidak pakai yang masih bermanfaat, tapi kalau bisa berikanlah yang baru yang bermanfaat, yang memang kita suka juga. Dan yang terakhir itu adalah memberikan, menjamu orang yang minta-minta ya, pada fakir dan miskin. Penyesalan seperti ini mudah-mudahan mengingatkan kita untuk termotivasi untuk berbuat amal yang baik, lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Karena kalau orang yang tahun kemarin itu ternyata sama saja dengan tahun ini, atau tahun berikutnya sama saja, itu tidak menunjukkan bahwa keimanannya meningkat. Oleh karena itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini lebih kepada memotivasi saya pribadi untuk bisa berbuat lebih baik, untuk mengikhlaskan, karena pelajaran ini adalah pelajaran sulit. Walaupun kita bisa melaksanakan ibadah, awalnya ikhlas, kemudian kita tetap digoda untuk merubah niat. Cegahan pertama dari iblis itu atau dari setan itu adalah jangan lakukan ibadah, jangan lakukan amal soleh, tapi lakukan yang dilarang. Ya, yang dilarang itu dilakukan. Kalau tidak berhasil, mereka mendorong, lakukanlah, kamu kan bagus, lakukan amal baik, jangan lakukan yang dilarang. Tetapi kemudian mereka atau iblis atau setan itu merubah niat kita,
Sehingga kalau yang tadinya bisa ikhlas, bisa karena semata-mata karena Allah, tapi sesudah itu berubah niat menjadi batal semua. Jadi nol semua apa yang dilakukan. Karena niatnya sudah tidak ikhlas lagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari waktu ke waktu, kita seperti berangkat, menyiapkan tiketnya, menyiapkan bekal kita, supaya husnul khotimah itu kita dapatkan nanti. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, marilah kita berdoa ya, kita doa tentang supaya mendapatkan husnul khotimah. Sebenarnya sederhana ya. Allahumma tim lana bil Islam, waqtim lana bil iman, waqtim lana bil khairi, waqtim lana bis sa'adah, waqtim lana bi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan ada manfaatnya buat Bapak dan Ibu semuanya. Kalau yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah, yang tidak pas, itu adalah kesalahan dan pikiran saya sendiri. Mudah-mudahan dimaafkan, Allah mengampuni, dan lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini kepada para jamaah, karena waktu sudah habis. Tadi adalah doa penutup dari